Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Ibu Widya Suara. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Rediva Nurmailya dari kelas A5 kelompok 1 pada pelatihan dasar CPNS tahun 2025. Izinkan saya di sini akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama yaitu mengenai wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan sendiri merupakan cara pandang suatu negara, yaitu seperti negara Indonesia terhadap dirinya sendiri yang didasarkan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, dan NKRI. Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan yang berbentuk republik serta memiliki banyak beribu-ribu pulau dan wilayah yang sangat luas dengan keragaman masyarakat maupun adat dan budayanya. Kebangsaan Indonesia terbangun dari serangkaian proses yang panjang yang didasarkan pada kesepakatan dan pengakuan terhadap keberagaman. Beberapa peristiwa penting yang dilalui oleh bangsa Indonesia untuk mencapai sebuah kemerdekaan sangatlah panjang. Beberapa peristiwa penting inilah yang mengantarkan pada gerbang terbentuknya suatu negara Indonesia. Dengan perjuangan rakyat Indonesia, bukan hanya sampai pada kemerdekaan Indonesia, tetapi membentuk suatu pondasi yang kuat dalam sebuah negara. Beberapa peristiwa penting yang lain, yaitu yang pertama, pada para pemuda Indonesia yang berasal dari berbagai macam suku telah berkumpul untuk membuat sebuah persatuan dengan mendirikan suatu organisasi, yaitu Organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei tahun 1908. Kemudian, organisasi Budi Utomo ini mengadakan beberapa kongres sebagai langkah awal dari pergerakan nasional menuju suatu Indonesia yang merdeka. Kemudian dengan semangat para pemuda, lahirlah juga beberapa organisasi pemuda lainnya dari setiap daerah yang menyelenggarakan Kongres Pemuda Satu yang diikuti oleh wakil organisasi dari setiap daerah. Selanjutnya pada Kongres Pemuda II yang dilaksanakan baru menghasilkan lahirnya adanya Sumpah Pemuda. Dari beberapa kongres pemuda yang dilaksanakan telah menghasilkan beberapa kesepakatan. Di antaranya ada bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia yang dijadikan sebagai bahasa persatuan, kemudian adanya lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kemudian sampai pada titik kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan adanya lahirnya teks naskah proklamasi. Kemudian dikibarkannya bendera merah putih serta lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dikumandangkan. Tetapi tidak sampai di situ perjuangan Indonesia untuk merdeka. Lepas dari penjajahan, masih terus berlanjut. Terlepas dari negara Belanda, kemudian Jepang. Kemudian dari pemerintah Jepang pada saat itu juga menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, yaitu dengan membentuk BPUPKI. Selanjutnya dari setelah adanya pembentukan BPUPKI, kemudian dilanjutkan oleh PPKI. Nah, darinya adanya BPUPKI dan PPKI akhirnya melahirkan sebuah Pancasila yang dijadikan sebagai landasan ideologi bangsa Indonesia. Kemudian juga lahirnya adanya Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, mengenai 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara, yaitu yang pertama adanya Pancasila. Pancasila sendiri berfungsi sebagai landasan kokoh tegaknya suatu negara dan bangsa Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai bintang pemandu atau letsar, sebagai ideologi nasional, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai perekat atau pemersatu bangsa, dan sebagai wawasan pokok bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita nasional. Yang ketiga, karena sila-sila dari Pancasila itu sendiri terdiri dari nilai-nilai dan norma-norma yang positif sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia. Selanjutnya yang kedua yaitu adanya Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar sendiri merupakan suatu peraturan pemerintah yang menetapkan bentuk dan kedaulatan negara serta adanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban rakyat Indonesia. Selanjutnya dalam setiap kehidupan bernegara, terutama kita sebagai PNS, harus dapat mendasarkan Undang-Undang Dasar 1945 ini sebagai acuan dalam menjalankan roda pemerintahan. Undang-Undang Dasar 1945 sendiri ini terdiri dari 21 bab
73 pasal atau 194 ayat aturan utama. Kemudian 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. Selanjutnya adanya Bhinneka Tunggal Ika. Mengutip dari Kitab Sutasoma, pengertian Bhinneka Tunggal Ika lebih ditekankan pada perbedaan bidang kepercayaan, juga keanekaragaman agama dan kepercayaan di kalangan masyarakat Majapahit. Sementara dalam lambang NKRI, yaitu burung Garuda Pancasila, pengertiannya telah diperluas menjadi tidak terbatas dan diterapkan tidak hanya pada perbedaan kepercayaan dan keagamaan, melainkan juga terhadap perbedaan suku, bahasa, dan adat istiadat, budaya, maupun beda kepulauan dalam suatu kesatuan, yaitu Nusantara Raya. Selanjutnya, nilai-nilai bela negara. Terbentuknya pemerintahan darurat Republik Indonesia dalam rangka mengisi kekosongan kepemimpinan pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia dalam rangka bela negara, serta bahwa dalam upaya lebih mendorong semangat kebangsaan dalam bela negara, dalam mempertahankan kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya mengenai ancaman. Ancaman sendiri merupakan setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang bertentangan dengan Pancasila dan mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa Indonesia juga dapat terjadi dikarenakan adanya konflik kepentingan mulai dari kepentingan personal hingga kepentingan nasional. Dalam konteks inilah, kesadaran bela negara perlu ditumbuh kembangkan agar potensi ancaman tidak menjelma menjadi suatu ancaman. Ancaman sendiri dapat terdiri dari seperti ancaman militer dan ancaman soft power. Ancaman soft power sendiri ini seperti adanya barang impor. Nah, dengan adanya barang impor tersebut yang masuk ke dalam Indonesia, yang akhirnya menyebabkan UMKM kita, yaitu produk asli dari bangsa Indonesia yang dibuat oleh masyarakat Indonesia sendiri itu akhirnya mati, tertelan oleh dari produk luar negeri yang lebih dipilih oleh masyarakat Indonesia. Ancaman yang terasa sekarang seperti yang lainnya yaitu seperti adanya ancaman budaya dari luar yang masuk ke dalam bangsa Indonesia, yang akhirnya kebudayaan dari luar tersebut mempengaruhi budaya Indonesia, yang menyebabkan budaya Indonesia itu hilang dan menyebabkan identitas bangsa kita itu akhirnya tertelan. Selanjutnya mengenai kewaspadaan dini. Kewaspadaan setiap warga negara terhadap setiap potensi ancaman maupun kewaspadaan dini sebagai kepedulian kita terhadap lingkungan. Kewaspadaan dini ini memberikan daya tangkal dari segala potensi ancaman termasuk penyakit menular maupun suatu konflik sosial. Menghindari benturan atau konflik kepentingan antar kelompok maupun golongan dapat mengancam eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD tahun 1945 serta keberlangsungan kehidupan bangsa. Nah, dari adanya kewaspadaan dini ini dapat kita lihat seperti adanya perjanjian bilateral. Kemudian yang harus kita lihat apakah isi dari perjanjian bilateral tersebut lebih kepada kebermanfaatan atau mengarah kepada kepentingan pribadi negara tersebut maupun atau kepada kepentingan yang lain. Maka kita harus melihat bagaimana arah dari perjanjian bilateral tersebut. Selanjutnya mengenai nilai-nilai dasar bela negara yang meliputi yang pertama adanya rasa cinta tanah air, yaitu dapat diwujudkan dengan menjaga nama baik bangsa dan negara, kemudian memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara, kemudian bangga dengan menggunakan produk bangsa Indonesia sendiri, menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh wilayah Indonesia dengan jiwa raganya dengan penuh rasa bangga sebagai bangsa Indonesia. Selanjutnya, sadar berbangsa dan bernegara, yaitu dengan menjaga tanah air serta seluruh ruang wilayah Indonesia menggunakan jiwa raganya.
Selanjutnya, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara, serta senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila, yakin dan percaya bahwa Pancasila sebagai suatu dasar negara. Kemudian yang keempat, ada rela berkorban untuk bangsa dan negara, bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara, siap membela negara dari berbagai ancaman, berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, berbangsa maupun bernegara, gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan, yakin dan percaya bahwa pengorbanan untuk bangsa dan negaranya itu tidak akan sia-sia. Selanjutnya, kemampuan awal bela negara, memiliki kecerdasan emosional dan spiritual, serta intelijensi yang senantiasa memelihara jiwa dan raga, senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian, NKRI sejak merdeka, kemudian dijalankan oleh suatu pemerintah, di mana pemerintahan ini yang dipimpin oleh presiden. Kemudian presiden sendiri dalam menjalankan suatu pemerintahannya tentunya dibantu oleh para ASN. Selanjutnya, berdasarkan pasal 11 pada Undang-Undang ASN, tugas pegawai ASN sendiri yaitu yang pertama sebagai pelaksana kebijakan publik, kemudian yang kedua memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, kemudian yang ketiga mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagai PNS, kita harus mengabdikan diri kita serta memiliki pola pikir yang ke depan, sehingga PNS dapat menjadi agen perubahan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan ini, pemerintah dalam mengeluarkan suatu kebijakan maupun peraturan harus tetap mengutamakan kepentingan masyarakat, karena pemerintah pada dasarnya sebagai pelayan publik. Sekian dan terima kasih atas penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat beberapa kesalahan kata maupun kalimat, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.